Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku di rumah? Alhamdulillah, biar anak-anak tetap sehat, semangat dan belajar ya. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang persatuan dalam keberagaman di sekolahan. Ya, simak videonya dengan baik ya, supaya anak-anak diberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Langsung saja. Persatuan dalam keberagaman teman di sekolah. Kita masih di tema 4, subtema 2, muatan mapelnya yaitu PPKN. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah anak-anak belajar, Busi harap anak-anak dapat mengidentifikasi atau menemukan berbagai kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan 3-5 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang ketiga, siswa atau anak-anak dapat menceritakan tentang pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan bahasa yang santun. Bahasa yang santun ya. Nah, landasan keidean kita dalam belajar hari ini yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 105 yang isinya sebagai berikut. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesuai datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Maksudnya apa, Busia? Maksudnya, ketika Allah itu tidak suka dengan orang yang suka bercerai-berai, bermusuhan, kemudian berkelahi, berselisih. Nah, itu termasuk golongan orang yang akan mendapat siksa yang berat. Nah, pasti anak-anak tidak mau ya akan mendapatkan siksa yang berat. Nah, maka dari itu anak-anak jadilah persatuan dengan teman di sekolahan. Nah, di sini amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Ini ada gambar beberapa anak, ya Siti dan teman-teman sedang mempraktikkan gerak statis bersama-sama. Kemudian yang ini ada gambar anak-anak, Siti dan teman-teman membersihkan kelas secara bersama-sama. Selanjutnya, gambar Siti dan teman-teman dengan masih asik mengobrol, bercerita. Selanjutnya, ada sekelompok anak yang sedang melakukan musyawarah untuk menentukan sebuah lomba atau menentukan lomba kebersihan antar kelas. Selanjutnya, ada gambar apa? Ya, betul sekali. Ada gambar Siti dan teman-teman sedang bernyanyi bersama. Nah, maksudnya apa ya? Kok kita disuruh mengamati? Nah, maksudnya Puisi ya, begini anak-anak. Ketika anak-anak sudah mengamati, semua kegiatan tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama? Betul, dilakukan secara bersama-sama. Nah, ketika kita senam, kemudian ngobrol, ya, bercerita dan bernyanyi, ketika kita lakukan bersama-sama bersama teman itu akan lebih menyenangkan ya daripada kita melakukan sendiri. Nah, mengapa ini bisa menjadikan contoh persatuan, sikap persatuan? Mengapa? Karena ketika kita bercerita, itu kita harus menghargai teman kita yang sedang bercerita. Kita harus mendengarkan dengan baik. Kemudian, di sini ada contoh gambar kerja bakti atau membersihkan kelas bersama. Nah, mengapa bisa termasuk contoh sikap persatuan? Karena
ketika kita melakukan pekerjaan atau membersihkan bersama-sama, kita merupakan sikap persatuan di dalam sekolahan. Kita membersihkan bersama. Ada pula manfaatnya, yaitu apa? Membersihkan akan semakin cepat dan ringan. Kemudian di sini ada contoh anak yang sedang bermusyawarah. Nah, di dalam musyawarah, mengapa menjadikan contoh sikap persatuan di lingkungan sekolah? Nah, karena apa? Karena di dalam musyawarah kita juga harus menghargai pendapat teman, ya. Kita harus mendengarkan dulu, baru boleh kita mengajukan usul atau menanggapinya. Dalam bermusyawarah, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita sendiri, tapi kita harus menghargai pendapat teman yang lain. Nah, kebersamaan merupakan wujud dari sikap persatuan. Nah, dari beberapa contoh foto ini, yang dilakukan secara bersama itu adalah merupakan wujud dari sikap persatuan. Berikut contoh kegiatan lain yang mencerminkan sikap persatuan, antara lain. Yang pertama, mengerjakan tugas kelompok. Nah, mengerjakan tugas kelompok akan menjadi ringan ketika kita bekerja sama. Kemudian bermain bersama. Bermain bersama itu juga sangat asik ya ketika kita bermain bersama dibanding kita bermain sendiri. Kemudian yang ketiga, berolahraga bersama. Pastinya tambah semangat. Selanjutnya, ketika melakukan kegiatan bersama, hendaknya kita saling rukun. Apa yang dimaksud rukun? Rukun artinya saling menghormati dan menyayangi. Ya, saling menghormati dan menyayangi. Nah, ketika bermain bersama tidak boleh saling mengganggu, ya. Nah, ketika ada salah satu anak yang mengganggu, pasti akan terjadi pertengkaran. Jika ada perbedaan pendapat, hendaknya dibicarakan bersama. Jadi, kita tidak boleh langsung mencela, tidak boleh langsung menyalahkan pendapat teman kita. Kita bisa dibicarakan dengan cara bermusyawarah. Jika kita rukun, persatuan pun akan tercipta. Dan sebaliknya, jika kita tidak rukun, nah pasti akan yang terjadi apa? Bercerai-berai atau banyak orang yang berselisih, bertengkar. Nah, itu jangan sampai terjadi di antara teman sekolah. Nah, sikap apa saja yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di kelas? Nah, ini diingat-ingat ya. Yang pertama, mau berbagi dengan teman. Contohnya, berbagi itu tidak hanya berbagi makanan anak-anak. Berbagi, contohnya anak-anak bisa memberi pinjaman ketika teman kalian pensilnya tertinggal di rumah. Yang kedua, saling menghargai meskipun ada perbedaan. Nah, pasti banyak yang contoh ketika anak-anak menjawab sebuah soal, pasti berbeda-beda. Nah, itu kita harus menghargai, tidak, pasti jawabanku yang benar. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian, mau berbagi dan saling membantu atau kerjasama. Yang kelima, mau saling memaafkan kesalahan teman. Nah, ini bagus banget ya ini ya. Kemudian mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, ini anak yang berani nih. Ketika berbuat salah, anak-anak mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, itu anak yang hebat sekali. Kemudian bersikap adil kepada teman. Nah, kita harus bersikap adil kepada teman, tidak boleh pilih-pilih. Ada pula manfaat dan akibat jika kita ada sikap persatuan dan jika tidak ada persatuan. Nah, manfaatnya terlebih dahulu ya. Manfaatnya jika kita mempunyai sikap persatuan yaitu
Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Contohnya saat kerja bakti, ya, membersihkan kelas bersama. Nah, itu pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian, dapat berbagi cerita bersama teman. Nah, yang selanjutnya, memiliki banyak teman. Ketika kita memiliki sikap persatuan, pasti banyak memiliki teman. Kemudian menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Jadi kita bisa belajar dengan nyaman di sekolah bersama-sama. Nah, ada pula akibatnya jika tidak mau bersatu. Akibatnya apa? Merasa tidak nyaman belajar di sekolah. Karena dia apa? Merasa tidak punya teman, merasa salah, merasa menang sendiri, dia akan merasa tidak nyaman belajar di sekolah. Nah, anak-anak mau pilih yang mana? Manfaat mempunyai sikap bersatu atau tidak mau bersatu? Nah, pasti akan banyak manfaatnya jika anak-anak mempunyai sikap persatuan. Terima kasih. Nah, itu tadi video Fuzia tentang sikap bersatu, ya, sikap persatuan dalam keberagaman teman di sekolahan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.